warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Masih pada semangat? Masih kurang semangat? Masih pada semangat? Masih ada yang loyo, coba tangannya keduanya kedepankan dulu. Kita sekarang rilis dulu, tegang santai saja. Nah ini belajar mengenai tentang public speaking. Kemudian tangan yang kanannya silakan cubit ke tangan yang kiri, yang kencang. Sakit atau tidak? Sakit. Intinya apa? Intinya sakit atau tidak? Sakit. Kalau dia masih merasa nyaman di diri kalian, maka pertahankan. Apabila dia menyakiti, maka lepaskan. Itu kata-kata hari ini. Pada intinya malam ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka bermuajahah dengan sahabat-sahabat semua. Dalam malam ini tentunya tiada lain tiada bukan yaitu la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang selalu memutuskan tali silaturahmi. Maka dari itu, dari berbagai wilayah, dari berbagai habitat, yang akhirnya saya bisa bertemu di sini. Kemudian di sini ada mengenai tentang latihan kepemimpinan, yang mana yang mungkin cita-cita kalian semua pasti mempunyai cita-cita yang mana semoga terwujud sesuai dengan salah satu perkataan subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda dan pemudi hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka dari itu jangan lelah-lelah untuk selalu belajar. Untuk materi kali ini tadi saya juga mendengarkan, walaupun tadi masang tenda ya, padahal mungkin coba ini tukang tenda, padahal mah CEO CEO nyamar jadi tukang kebun. Untuk sekarang tidak usah tegang, santai saja mungkin, tapi saya juga membawa dasar sumber hukum yang apabila nanti kalian bertanya ataupun apapun, yang pada intinya ketika kita belajar yang namanya hukum ataupun public speaking, maka harus didasari dengan yang namanya asas. Asas itu apa? Adalah dasarnya atau sumber hukumnya. Bisi kalian teh, wah jelas, silakan baca dasar hukumnya ada. Saya dipahami. Tapi dari dasar tersebut saya dapat simpulkan mengenai tentang materi ini public speaking. Ketika saya berbicara di depan umum, yang namanya gemper wajar dan manusia, yang namanya deg-degan pasti ada. Tapi ada teori yang mengatakan menggunakan metode 478. Apa itu metode 478? Pasti ini jarang digunakan. Salah satunya apa? Yaitu ketika kita mau berbicara, maka kita jangan langsung berbicara di depan. Kalau bahasa Bapak dosen, Pak Badan barusan mah, sebanyak apapun materi yang kalian pahami, apabila kalian gemper, maka pasti buyar. Bener deh? Ya, pasti buyar. Maka di sini ada yang disebut dengan 478. Apa 478? Yaitu adalah menarik napas selama 4 detik dan kemudian apa? Dibuang secara perlahan selama 7 detik. Ditahan 4 detik, ditarik, kemudian ditahan selama 7 detik dan kemudian dibuang selama 8 detik. Maka itu adalah salah satu yang sering dipakai oleh saya pribadi. Makanya kita sarana yang harapan jelema kumaha ge ari apal kana ilmu mah tong kudu ieu nu penting mah aya ilmu. Nah, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Maka segala sesuatu yang kita lakukan didasari dengan sebuah keilmuan, maka mual salah kaprah. Bisa dipahami? Nah, maka dari itu pentingnya belajar apalagi mengenai tentang public speaking. Kemudian kalian mengambil fakultas di sini, prodinya SH, nanti ke depannya pasti akan selalu berbaur dengan masyarakat yang pada intinya kalian
memanfaatkan diri kalian, hidup kalian sesuai dengan yang tadi yang dikatakan oleh Pak Kiai waktu sore. Saya sambil masang tenda mendengarkan khairunas anfa'uhum linnas. Maka cara belajar manusia itu tidak hanya dengan membaca saja, tapi bisa menggunakan apa? Audio visual, bisa menggunakan visual, dan juga bisa menggunakan audio visual. Nusalah manu kumaha? Jelema daek nyalahkeun batur, tapi manehanana teu daek belajar. Bener teu? Nah. Oke. Kemudian metode yang barusan adalah 478, yaitu tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, kemudian buang selama 8 detik. Kemudian yang selanjutnya adalah yang disebut dengan buka tutup. Mungkin saya di sininya bahasa Inggris nama kakara, ketemu sama kalian deh baru. Maka di sini ada disebut dengan teknik buka tutup. Apa yang disebut buka tutup? Pasti ketika kalian berbicara, langsung berbicara di depan, pasti ada rasa gempur. Tapi ketika menggunakan teknik buka tutup, maka kalian tidak akan, insya Allah tidak akan grogi. Mau dicontohkan? Saya boleh minta satu orang untuk ke depan? Oke. Coba cara perkenalan Bapak, anggap ini ke orang-orang yang enggak kenal, tapi perkenalan dulu. Yang Bapak lakukan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Bapak Subendi. Terima kasih bisa hadir di tengah-tengah kalian dalam rangka kita dalam acara latihan kepemimpinan mahasiswa tingkat dasar. Oke, silakan duduk. Jangan dulu Pak. Oke, untuk prolognya itu yang dilakukan oleh Bapak itu menurut kalian audiens yang mendengarkan itu kecepatan apa nyantai? Kecepatan. Terlalu kecepatan. Oke, kita pakai teknik buka tutup. Kita gunakan pergerakan tangan ya Pak. Betul yang saya lakukan. Misalkan buka tutup. Jadi ada jeda ketika kita berbicara, jangan untungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Kan gitu otomatis orang itu menjadi terlalu kecepatan. Maka menggunakan teknik buka tutup. Seperti yang dilakukan barusan. Buka tutup. Buka tutup. Jadi ada apa disebutnya intonasi dalam penyampaian. Begitu juga ketika kita melaksanakan misalnya debat, ketika kita menggunakan emosional, maka nanti akan dibahas ke depannya. Maka pada intinya tadi baru 2 poin ya, 478 sama teknik buka tutup. Penyampaiannya yaitu dengan cara santai saja. Kemudian Bapak boleh duduk. Yaitu barusan ya buka tutup. Jadi santai saja, jangan terlalu panik. Kemudian yang selanjutnya, penyampaian di dalam public speaking atau berbicara di depan umum, apalagi di banyak orang, kita apabila kita grogi, maka jangan dulu melihat yang paling depan. Pasti udah nervous duluan. Maka caranya apa? Caranya lihat